Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari teknologi ada Buka direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 194 hingga ke 232 dari sisi resisten. Sektor kesehatan ada Sido, lebih ke arah buy on break 540, resisten hingga 630. Kemudian dari perbankan ada Breeze, direkomendasikan buy on weakness 1615 hingga 1820. Kemudian juga ada PGEO, juga direkomendasikan posisinya adalah di 1160 dari sisi supportnya, kemudian juga dari sisi resisten di 1420. Buy on retracement untuk PGO dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke Buka terlebih dahulu, analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga Buka masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Halo Pak Jason, suara saya terdengar jelas tidak Pak? Baik. Ya, untuk Buka Pak. Buka sendiri, kalau kita, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Jelas, suaranya jelas. Jelas Pak Jason untuk posisi saat ini. Silakan untuk Buka Pak. Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. Buka penutupan hari ini pemirsa di 208 menguat di 0,97%. Tadi sempat tertekan di 202. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, Buka mencoba untuk mengalami penguatan kembali meskipun tadi sempat tertekan. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan, Buka kembali ke zona hijau ini. Pak Jason sudah terhubung bersama dengan kami kembali Pak. Ya. Untuk Buka hari ini menguat di 0,97%. Ya, di sepanjang 6 bulan terakhir saham Buka sudah mengalami koreksi yang cukup dalam seiring tekanan yang juga terjadi untuk saham-saham di sektor teknologi. Di mana di perdagangan September saham Buka sempat menguat dan berada di level Rp262 per sahamnya. Namun setelah menyentuh level ini, saham Buka lebih cenderung tertekan terutama di perdagangan November dan Desember dan sempat menyentuh di level terendahnya di Rp195 per saham dan ini tampaknya merupakan level terendah untuk Buka paling tidak dalam beberapa tahun terakhir dari data RTI yang saya pegang pemirsa. Sebelumnya di perdagangan 2022 di 2021 saham Buka masih diperdagangkan di level 1.100-an pemirsa. Dengan posisi pelemahan yang terjadi sampai sejauh ini, saham Buka sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Tidak hanya Buka, beberapa saham teknologi lainnya juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Di sepanjang 2023, The Fed beberapa kali menaikkan suku bunga acuan pemirsa. Dan ini tampaknya memberikan efek negatif kepada saham-saham teknologi termasuk kepada saham Buka. Ya, di 0,97%. Pak Jason sudah terhubung kembali, Pak. Halo Pak Jason, ya. Kita lanjutkan kembali untuk Buka, Pak Jason. Pertimbangan secara teknikal, singkat saja, support dan resistennya untuk Buka. Ya, untuk Buka sendiri, kalau kita lihat memang sepertinya membentuk double bottom di sini. Lalu ada resisten, untuk pertamanya resistennya di neckline-nya yaitu di 218. Jika memang 218 ini berhasil ditembus, maka resisten berikutnya atau targetnya itu berada di level 232 untuk Buka. Lalu untuk dari sisi supportnya di 194 untuk Buka. Buy on weakness di level berapa, Pak? Halo Pak Jason. Halo. Ya, buy on weakness di level berapa untuk Buka? Di level 208 saat ini sudah cukup baik
atau sudah cukup menarik untuk kita bisa buy on weakness. Oke, kita beralih ke sampel yang kedua, Pak. Ada Sido dari sektor kesehatan di penutupan sesi kedua. Tadi sektor kesehatan memimpin penguatan. Analisis Anda untuk Sido, tadi di saham-saham pilihan Anda rekomendasikan buy on break. Buy on break di level berapa? Karena di penutupan sesi kedua hari ini Sido ditutup di level 545, Pak. Ditutup flat. Ya, untuk Sido sendiri, saya merekomendasikan untuk buy on breakout ya di level 570 karena saya melihat di sini membentuk sebuah pola yaitu cup and handle. Jadi kita menunggu sampai Sido ini confirm bisa breakout dari 570, baru kita bisa bilang ini confirm membentuk sebuah pattern cup and handle dan targetnya itu sampai dengan 630 untuk Oke. Sido. Baik, untuk Sido hari ini ditutup flat. Kita beralih ke sampel yang ketiga, ada BRIS dari perbankan, buy on weakness. Supportnya tadi 16.15, resisten hingga 18.20. Dan kebetulan juga Pak Jason, ada pertanyaan masuk ini terkait dengan BRIS. Kita akan coba ulas, saya akan coba cek. Ada Bapak Valeska dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Saham BRIS sudah ambil posisi di 15.92. Untuk perkembangan jangka menengah, kemana arah untuk BRIS? 15.92 ambil posisi untuk BRIS, sementara penutupan hari ini BRIS ditutup di level 16.95. Masih profit posisinya Pak Jason? Ya, untuk BRIS sendiri kalau kita lihat setelah dia rally cukup panjang dari sekitar bulan November, dia koreksinya itu menyentuh level Fibonacci ini 0,5. Ya, jadi kita lihat memang untuk saat ini pergerakan BRIS ini sudah terkoreksi dan sudah cukup menarik. Kalau kita lihat sekarang Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. Halo? Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak. Oke. Untuk BRIS saat ini membentuk sebuah penan ya di mana kita bisa buy di sekitar 1.700 untuk mendapatkan keuntungannya itu di targetnya itu di sekitar 1.820. Oke. Yaitu high sebelumnya dari pergerakan BRIS. Baik, ambil posisi 15.92 sudah profit, di hold saja Pak? Di hold saja, sudah cukup baik. Baik, analisis untuk sampel yang ketiga ada BRIS dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Valeska di Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Terakhir untuk saham pilihan PGEO, Anda juga rekomendasikan buy on retracement dalam hal ini. Analisisnya untuk PGEO. Seperti yang tadi sempat kita bahas juga, PGEO ternyata memang penurunannya cukup dalam ya. Hari ini minus 8%, lalu juga memang membentuk candlestick yang cukup buruk ya, bearish candlestick. Jadi memang kita bisa melihat level 1170 ini menjadi level krusialnya atau harga krusialnya. Apabila PGEO ini besok turun lagi di bawah 1170, maka kita bisa sell aja atau bisa nggak usah beli ya. Atau direkomendasikan untuk tidak. Baik, 4 saham pilihan ada Buka, Sido, BRIS, kemudian juga PGEO dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya ke pertanyaan Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan LTLS Pak, lautan luas sudah beli di 1.100, penutupan hari ini di 1.220, sudah profit sebenarnya tapi ingin menanyakan target sampai dengan akhir tahun untuk LTLS. Sebentar, saya loading dulu sedikit. Oke. Untuk LTS sudah punya barang. Untuk supportnya dari LTS kita bisa memperhatikan level 1195 sebagai support utamanya untuk LTS. Sedangkan untuk resistennya itu berada di high sebelumnya yaitu di 1240. Jika bisa break dari 1240, maka pergerakan berikutnya akan menuju ke 1300. Baik, selanjutnya ada Bapak Alan dari Riau. Ini menanyakan saham ESA Pak Jason. ESA Industries Indonesia Tbk hari ini ditutup melemah di 1,96% di level 500, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Ya, untuk ESA sendiri saat ini sudah breakdown dari support sebelumnya ya. Jadi untuk ESA kelihatannya akan menuju ke support berikutnya atau support kuatnya yaitu di 488. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di level 550.
Oke, kita beralih ke perbankan digital. Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan Arto kalau mau entry di harga berapa, support dan resistennya. Hari ini Arto kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 3.000-an. Analisis Anda untuk Arto. Ya, untuk Arto level atau support krusialnya saat ini di level 2.820. Ya, jika Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. top, artinya penurunannya bisa lebih dalam. Halo, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya, Arto saat ini kalau dia breakdown dari 2.820, maka dia confirm membentuk double top sehingga penurunannya bisa lebih dalam lagi menuju sekitar 2.300-an. Oke. Sedangkan untuk resistennya sendiri saat ini berada di high-nya yaitu di 3.500. Baik, kita kembali ke Riau. Ada Bapak Wijang, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Aces, Pak Jason. Baru mau masuk nih Pak, di penutupan hari ini, di pembukaan sesi pertama esok hari. Hari ini Aces menguat signifikan dan sudah kembali ke level 700-an. Direkomendasikan tidak, Pak Jason? Saat ini cukup low risk, ya kita bisa melihat sebelumnya dia setelah turun, dia sekarang sudah rebound dengan volume yang cukup besar juga. Kita bisa memasang target pertama, itu atau resisten pertama di 770, sedangkan untuk supportnya itu di 660. Baik, terakhir untuk cuan Pak, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 13.350 untuk 1 minggu ke depan. Sudah profit. Sudah profit ya. Untuk cuan sendiri pergerakannya cukup tinggi. Mungkin bisa diperhatikan level trading stopnya ya, level support atau level trading stopnya itu di 13.000, menjadi level support bagi pergerakan cuan. Resisten lanjutan Pak, singkat saja Pak Jason. Ya, resisten lanjutan untuk pergerakan cuan sendiri berada di 13.700. Baik, dan masih direkomendasikan hold ya Pak. Ambil posisi di 13.350. Tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk cuan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Jason, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak Jason. Baik, ada Bapak Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya Sedevit San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.